Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Baik, materi kita pada hari ini yaitu kita membahas tentang riba. Sebelumnya ketua kelasnya pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka kita berdoa dulu. Selesai. Oke, absen dulu ya. Ya, Bu. Modeliza Ernisa. Hadir, Bu. Surya Hanifah. Hadir, Bu. Ningsi Nurpirani. Hadir, Bu. Ika Arman. Hadir, Bu. Eka Utama Putra. Hadir, Bu. Oke, baik. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya itu sampaikan tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pengertian riba dengan baik dan benar, kemudian memahami status hukum riba dan memahami faktor penyebab memakan dan diharamkannya riba, kemudian memahami jenis-jenis riba. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Membahas tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna, Bu. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. dan atau indah. Apa saja Asmaul Husna? Al-Qarim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Adil, Al-Akhir. Oke. Masih ingat ya? Masih, Bu. Berarti belajar. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, materi kita pada hari ini yaitu riba. Nah, ditinjau dari bahasa, riba memiliki makna yaitu tambahan, tumbuh, dan Menjadi tinggi. Sedangkan dari istilah riba yaitu tambahan dalam hal-hal tertentu. Kemudian menurut salah satu para pakar atau ilmuwan Islam, riba dimaksud yaitu penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh si peminjam dari waktu yang telah Ditentukan. Jadi riba yaitu menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pokok pinjaman pada saat pengembalian pinjaman tersebut. Bisa dipahami ya? Ya, Bisa, Bu. Kemudian status hukum riba. Ada yang bisa bacakan ayatnya? Ya, Bu. Siapa? Serikat. Ya, serikat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba al-afa mudafatan wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakai riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 100. Ya, ada yang membacakan artinya juga? Bu. Oke, Fitriani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Nah, jadi maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan riba. Menjauhi perbuatan riba dan selalu memelihara diri kita atau menjaga diri kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terperosok ke dalam perbuatan riba. Sehingga kita bisa hidup
dengan bahagia dan beruntung baik di dunia maupun Di akhirat. Jadi dalam Islam itu riba dipandang adalah perbuatan yang haram. Haram perbuatannya. Selanjutnya faktor memakan riba. Faktor memakan riba di sini ada 4. Yang pertama, Nafsu dunia kepada harta benda. yang kedua, Serakah. yang ketiga, Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. yang keempat, Selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Iya. Jadi faktor penyebab memakan riba yang pertama karena nafsu dunia kepada harta benda, yang kedua serakah akan harta, yang ketiga tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan yang keempat selalu ingin menambahkan harta dengan berbagai cara termasuk riba. Jadi maksudnya karena nafsu dunia kita akan harta benda dan serakah akan harta benda, jadi kita tidak pernah merasa bersyukur. Tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi timbul keinginan selalu ingin menambahkan harta dengan berbagai cara termasuk riba. Selanjutnya faktor diharamkannya riba. Yang pertama itu merugikan orang lain. Yang kedua sama dengan mengambil hak orang lain. Kemudian yang ketiga termaksud perbuatan yang keji. Yang keempat memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Selanjutnya jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya seperti Haris yang ingin meminjam uang sebesar 500.000 kepada Intan, kemudian Intan menyetujui permintaan tersebut. Nah, akan tetapi Intan ini memberikan syarat dalam memberikan pinjaman tersebut, yaitu Haris harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar 550. Nah, uang yang 50 ini yaitu yang termasuk ke dalam riba qard. Kemudian riba yang kedua itu riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar tepat waktu, tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti Haris membeli motor pada Intan secara kredit. Pada kesepakatan yang mereka buat, pembayaran harus dibayar lunas selama 5 tahun dengan cara diangsur. Akan tetapi Haris tidak dapat melunasi hutangnya. Setelah itu Intan memberikan perpanjangan kredit dengan syarat akan dikenakan denda sebanyak 10%. Jadi uang dari denda ini, dari hasil 10% ini yang termaksud riba jahiliyah. Paham ya? Paham Bu. Paham? Ya Bu. Oke. Kemudian ada selanjutnya ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya itu seperti Intan menukarkan 15 gram emas dengan jenis 990 dengan 14 gram emas dengan jenis 880. Nah, hal ini termaksud riba fadl. Kenapa? Karena berat dan jenisnya yang dimiliki kedua emas tersebut berbeda. Jadi pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Selanjutnya ada riba nasiah. Riba nasiah ada karena perbedaan
kemudian hari. Nah, contohnya seperti Intan membeli emas dengan jumlah 5 gram pada bulan ini. Kemudian Intan dapat membayarnya pada bulan selanjutnya. Nah, hal tersebut termasuk riba nasi'ah karena harga emas belum tentu sama pada setiap bulannya. Baik, jadi Ibu punya contoh video tentang riba. Videonya disimak ya. Ya, Bu. Jadi Pak mau ketika Turika ikan menanti kan kok gitu sih Rika bisa dengan di sini oh itu karma yang beli baca-baca kan kita supaya kita tahu adik bani Eka dan Lisa. Perhatikan ya videonya. Yang video sama Zen Eka gak nakal maksud ikan masuk ini bisa Amal sudah bahagia. Ternyata paling pintar bakal. Ya.
Oke, jadi ada yang bisa simpulkan? Karena Kamu Trian simpulkan dari video. Jadi yang bisa saya simpulkan dari video tadi bahwa jika kita memberi utang, memberikan pinjaman kepada seseorang, maka kita tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih dari uang yang dipinjamkan. Itu saja. Itu saja. Dari laki-lakinya. Eka. Bisa simpulkan yang saya bisa lihat tadi videonya itu Fahmi yang sengaja tidak mau memberikan uangnya kepada Naomi. Padahal tadi itu anak uangnya sebenarnya, tapi dia itu sengaja tidak memberikan. Nah, pas datangnya Ibu Ustaz di kamar, dia yang membicarakan kalian atau memberikan himbauan tentang apa itu riba, apa itu dosa-dosa yang kalau misalnya dia tidak berikan itu akan menjadi riba seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasannya itu adalah supaya tidak terjadi riba. Jadi ini Fahmi tadi dia memberikannya kembali, maksudnya dia meminjamkan uangnya, namun tetapi itu adalah itu yang disebut dengan sedekah karena dia meminjamkan uang tanpa ada pemaksaan di situ. Tadi ya, baik. Jadi dari video tadi bisa kita simpulkan bahwa perbuatan riba itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena perbuatan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjerumuskan pelakunya ke api neraka. Nah, dari contoh tadi itu dari video tadi di mana yang laki-lakinya ini Fahmi ya, mau memberikan pinjaman kepada Naomi banyak 3.000. Oke, paham ya contohnya tadi. Kemudian selanjutnya ibu akan bagikan kelompok, dibagi 3 kelompok, 1, 2, 3. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3 ya Bu. Yang begini saja setelah ini. Ya, kelompok 1, 2, 3. Nah, jadi kan di situ soalnya ada 2 ya. Ya Bu. Jadi nanti ibu bacakan, misalnya ibu bacakan soal pertama, kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, ya rebutan. Menjawabnya itu rebutan. Udah tanya dari dia. Tanyanya foto bareng ibu. Paham ya? Paham bagian kelompoknya? paham. Paham? Paham ya? Paham. Oke, ibu kasih waktu untuk baca materi. Tidak, kau nomor 1. Saya yang wakil kona. Tidak, maksudnya saya akan kona. Nomor 2. Sudah ada kan bos?
Lebihnya enggak? Itu saja paling. Sudah. Ya Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah selesai materinya, sudah? Ya Bu. Yang laki-lakinya? Sudah. Kita mulai. Ya, kelompok 2 sudah siap? Siap. Kelompok 2. Ya Bu. Siap. Ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama, sebutkan salah satu contoh dari perbuatan dari jenis-jenis riba. Bu. Ini udah bukan kita cepat. Baik, kelompok 2. Tadi kan soalnya sebutkan salah satu Ya, salah satu contoh dari jenis riba. Ya. Nah, salah satu contoh itu saya ambil contoh dari riba kod. Oke. Nah, Contohnya? riba kod itu misalnya ketika saya ingin meminjam uangnya dari uangnya Ria 500, tapi dan Ria menyetujui pinjaman itu, tapi dengan syarat harus membayar 550.000. 50.000-nya itu yang dinamakan riba kod. Oke, bagus ya jawabannya. Yes. Selanjutnya, Ibu. Ibu jawab selanjutnya. Saya Bu, nomor 1. Iya, bukan. Pertanyaan yang sama tadi. Naik. Contoh jenis-jenis. Itu Bu. Contoh jenis-jenis riba ini dulu yang bukan. Sabar. Baik. Tidak baca. Kenapa kok? Tidak boleh dibaca, Bu. Silakan. Saya kira cuma satu. Baik, di sini saya ambil salah satunya dari jenis-jenis riba yaitu riba nasiah. Dan itu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contohnya seperti Intan mengambil dan membeli emas dengan jumlah berat 5 gram bulan ini. Namun Intan dapat membayar atau menyerahkan uangnya bulan depan. Hal tersebut termasuk riba nasiah karena harga emas belum tentu sama pada setiap bulanan. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaan yang sama. Contoh dari jenis-jenis riba. Nanti sebutkan salah satu contoh jenis-jenis riba. Saya mengambil contoh riba jahiliyah. Ya. Misalnya kita berhutang tapi lebih dari pokoknya. Seperti misalnya Eka dia membeli motor dengan kredit sama saudari Asrika. Nah, mereka sudah melakukan kesepakatan bahwasanya Eka harus membayar, harus melunasi utangnya selama 5 tahun dengan cara berangsur. Tetapi saudara Eka ini setelah waktu tiba dan belum bisa membayar utangnya itu. Terus saudari Ria dia melebihkan lagi dengan 10% untuk membayar dari harga sebelumnya. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap? Siap Bu. Pertanyaan kedua yaitu mengapa kita harus menjauhi perbuatan riba atau menghindari perbuatan riba? Yang mau jawab pertama siapa? Oke, kelompok yang kedua Ria. Berarti yang ketiga. Baik, langsung Ibu. Ibu mulai nih. Ya, Pertanyaannya itu mengapa kita harus menghindari perbuatan riba? Jawabannya yaitu karena riba merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebabnya merugikan orang lain.
Ya, kelompok 2. Karena riba dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Selain itu, riba juga sangat diharamkan oleh Allah karena riba termasuk memakan harta orang lain. Terus, tanda bahwa kita itu tidak bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, Bu. Saya oke, kelompok 3. Boleh jawab, Bu. Kelompok 3, mengapa kita harus menjauhi perbuatan riba? Apa tuh? Ya, yang baru datang amal. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjauhi perbuatan riba? Amal, kenapa datang terlambat, Amal? Iya. Hukuman dulu kok. Kemana jawaban? Astagfirullah. Ya, jawab. Belum mengerti penjelasannya. PKK. Manis saya. Dikasih keras suaranya, biar teman-teman yang lain dengar. Langsung saja. Alasannya adalah adalah Allah tidak menyukai tentang hal riba tersebut. Dalam Quran juga surah Al-Imran ayat 30 dia menjelaskan bahwasannya dalilnya itu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Maka itu sebenarnya kita tidak bisa kesimpulannya itu kita tidak bisa terjerumus dari riba-riba yang ada di sekitar kita, karena kebanyakan itu contohnya yang ada di bank akan ada di bank itu. Mereka tidak terjerumus dari hal ini. Ya. Oke, baik. Paham ya? Jadi salah satu contoh dari jenis-jenis riba ada riba nasiah, di mana riba fadl ya, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya seperti ketika Lobzuna ingin menukarkan 15 gram emas jenis 990 dengan 14 gram emas jenis 880. Hal tersebut termasuk riba fadl. Kenapa? Karena berat dan jenis yang dimiliki kedua emas tersebut berbeda. Kemudian kenapa kita harus menjauhi perbuatan riba? Jadi seperti yang kita ketahui, salah satu dampak dari perbuatan riba bisa menjerumuskan kita pada kemiskinan. Nah, dari Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba, akhir urusannya adalah kemiskinan. Jadi para pelaku riba ini akan jatuh miskin karena harus membayar lebih besar dari jumlah hutangnya. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Jangan, Bu. Erlina. Oh, buka kelasnya. Oke, buka kelasnya. Buka kelas, simpulkan. Di depan. Jelaskan buka kelasnya. Jelaskan terus buka kelasnya. Bisa kita simpulkan bahasanya bahwa perbuatan yang haram dilakukan oleh seseorang. Berdiri saja ya. Iya. Udah semangat. Depan. Oke, baik, bisa kita simpulkan bahwa perbuatan riba ini sangat diharamkan dalam Islam. Jika seseorang melakukan perbuatan riba, maka dia akan ditimpa musibah, misalnya kemiskinan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, riba di mana kita mengetahui bahwa riba yaitu menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian pinjaman tersebut.
Adapun jenis-jenis riba yaitu yang pertama tadi ada apa? Riba Fadl, riba jahiliyah, riba fadl, riba riba nasi'ah. Tugasnya, ibu mau kasih tugas. Paham ya? Ya, Jadi tugas kalian untuk minggu depan cari hadis yang membahas tentang riba, kemudian dihafalkan hadisnya. Ya, Bu. Nah, ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.